setiap langkah yang kau jejak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berjumpa lagi dengan saya Guru Hendra Bani, calon guru penggerak angkatan 11 dari OPD SMP Negeri 1 Teras, Kabupaten Boyolali. Baik, kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh beliau Ibu Sukma selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Teras. Baik, selamat pagi Ibu Sukma. Selamat pagi Pak Burhan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Sukma, hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan. Tapi sebelumnya saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui terkait dengan persiapan dan evaluasi observasi yang akan jenengan lakukan. Baik, adapun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama Ibu, terkait dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai apa nih? Untuk pertemuan insya Allah besok ya, yang akan Bapak observasi itu untuk tujuan pembelajaran saya, yaitu khususnya untuk menganalisis tekanan hidrostatis. Di situ nanti juga kita mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Oke, baik sekali Bu Sukma. Terus kemudian yang kedua Ibu, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran nanti yang ingin jenengan kembangkan aspek apa saja? Dalam pembelajaran IPA itu kan memang ada dua aspek yang harus dikembangkan ya. Salah satunya itu untuk pemahaman IPA sendiri, berarti kan seperti teori ya Bapak. Terus kemudian ada tentang keterampilan proses. Nah, rencananya ini juga akan kolaborasi, tetap pengetahuannya ada dan keterampilan prosesnya untuk siswanya juga ada. Oke, baik Bu Sukma. Baik, terkait dengan keterampilan yang ingin Anda capai tadi, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang sudah jenengan siapkan, seperti strateginya, modelnya, terus kemudian metode dan medianya seperti apa? Kurang lebihnya untuk pembelajaran besok tetap menggunakan pendekatan saintifik ya, ada sedikit ACK-nya juga ada. Kemudian untuk modelnya nanti menggunakan, kalau tidak inquiry berarti nanti discovery learning, kebanyakan karena menggunakan metodenya itu metode praktikum, kemudian diikuti diskusi dan nanti ada presentasi dari siswa, sehingga menurut saya itu nanti discovery learning atau inquiry learning yang lebih tepat kelihatannya. Oke, seperti itu Bu Sukma. Baik, untuk mendukung kegiatan itu Bu, media pembelajaran apa yang kira-kira jenengan siapkan nanti? Untuk media pembelajaran, karena memang sedikit pakai diferensiasi di prosesnya ya Pak ya, jadi nanti ada video tetap ada, kemudian bahan ajar PPT juga ada, kemudian ada LKPD praktikum sendiri, kemudian nanti ada seperti form untuk pembuatan laporan praktikum anak. Baik, kira-kira waktunya kapan Bu ini untuk pelaksanaan kegiatan belajar ini? Insya Allah minggu depan masuk kelas 8A jam 1-2 di hari Jumat. Oke, siap. Oke, nanti insya Allah saya akan ikut bersama jenengan ketika kegiatan observasi. Nah, di sana nanti saya ingin mencatat dan mengamati terkait kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan seperti itu. Terus kemudian setelah nanti saya mengamati, saya akan melakukan kembali wawancara terkait dengan wawancara pasca observasi. Nah, jadi nanti akan saya tanya kembali terkait dengan tujuan yang dengan sampaikan di awal seperti itu Bu Sukma. Baik Bu Sukma, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Sukma. Yeah. Demikian pertemuan pada hari ini untuk kegiatan pra observasi dengan Ibu Sukma Maria selaku guru IPA SMP Negeri 1 Teras. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 8A yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran IPA hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Ayo, siap. Doa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa bersamanya. Untuk selanjutnya, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini kelas 8A hadir semua? Hadir semua. Nihil, tidak ada yang tidak hadir ya? Oke, Alhamdulillah. Dan untuk kali ini juga Ibu akan mengecek semangat kalian. Ini sudah agak siang, maka dicek dulu ya. Seperti biasa kita yel-yel dulu. SMP Negeri 1 Teras Boyolali. Hebat, luar biasa. Speeder Boy. Maju terus berprestasi. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke. Ternyata masih bulat suaranya, berarti kita masih semangat. Baik. Seperti itu untuk kali ini. Setelah kita ngecek kehadiran sudah, kemudian kesiapan kalian. Bawa buku semua, IPA-nya dibawa? Bawa. Kemudian silahkan dilihat di samping kanan kirinya, apakah masih ada kotoran atau masih ada sampah? Tidak? Alhamdulillah, berarti sudah semua ya? Alat tulisnya sudah disiapkan juga? Ya, karena hari ini kita akan praktikum. Ibu membawa ke ruangan kali ini untuk kalian mengajak praktikum bersama. Nah, sebelumnya perhatikan ke depan. Di sini ada pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tekanan pada zat padat, dan pada kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Baik, silakan perhatikan ke depan. Gambarnya terlihat? Terlihat. Itu gambar apa itu? Itu ada gambar? Iya, tanggul jebol. Banyak sekali informasi itu. Ada berita-berita bahwa pada musim penghujan itu mesti ada tanggul yang jebol. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi kejadian tersebut, tanggulnya bisa jebol? Ada yang memberikan pendapat? Ayo. Silahkan. Boleh salah. Ayo. Mengapa bisa terjadi? Ya, Mbak Aisyah. Bagus sekali. Sudah beri aplaus dulu teman kalian itu. Ya. Karena iya betul. Berarti itu air walaupun dia menghanyutkan ya. Iya, makanya yang diam-diam ini menghanyutkan. Nah, ternyata yang hanya air saja itu kata Mbak Aisyah tadi bisa membuat tanggul itu jebol. Apakah langsung bisa jebol begitu saja? Tidak ya. Volumenya banyak itu tidak hanya setahun ini, 2 tahun ini, dan lain sebagainya. Tetapi sudah berlarut-larut sehingga mungkin bisa menyebabkan tanggul itu jebol. Baik, nah itu tadi sekilas yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, kita punya tujuan untuk belajar hari ini. Yang pertama, yaitu mendeskripsikan konsep tekanan hidrostatis. Hidro itu air, statis itu diam. Maka air
air yang diam itu memiliki tekanan terhadap wadahnya. Kemudian yang kedua, menganalisis apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir nanti kalian akan menyajikan hasil data percobaan tentang tekanan hidrostatis. Selanjutnya, apa sih manfaatnya kita belajar tekanan hidrostatis? Yang pertama, nah, kita bisa memposisikan atau meletakkan lubang pembuangan wadah. Misalkan saja kalian di rumah itu kan ada bak mandi kan ya, menguras. Apakah lubangnya di atas? Nah, di mana? Itu juga punya manfaat. Kemudian analisa bendungan, barangkali kalian besok ada yang menjadi teknik sipil, buat bendungan, buat kerangka jembatan dan lain sebagainya. Itu semuanya memperhatikan tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir, nanti kalian juga bisa mengetahui prinsip dari kapal selam. Bahkan bisa digunakan untuk diving. Pernah diving? Yang pernah ke Bali? Gak sempat diving? Oke. Selanjutnya, garis besar yang kalian kerjakan pada kali ini, yang pertama nanti kalian ada pretest, kemudian pembagian kelompok, selanjutnya mengamati fenomena praktikum, selanjutnya kalian melakukan literasi dan melengkapi laporan percobaan, kemudian menganalisis hasil percobaan, ada beberapa yang harus presentasi, menyimpulkan, dan terakhir post test. Baik. Nah, Bu, terus yang dinilai itu apanya? Kita belajar kan harus dinilai, ya. Yang dinilai adalah sikap kalian yang pertama, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan dalam melakukan percobaan. Baik. Let's pretest disiapkan. Untuk HP-nya sudah siap semua? Sudah. Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai tidak selesai, waktunya sudah berakhir. Nah, sudah dibagi kelompok? Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Baik, minta tolong Mas untuk membagikan LKPD dan handout pada masing-masing kelompok. Silahkan ya, satu-satu. Silakan minta tolong dibagikan. Baik, coba diperhatikan. Untuk handout sendiri itu isinya adalah materi-materi yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan praktikum kali ini. Dan yang kalian kerjakan adalah bagian LKPD-nya. Silakan dibuka bagian LKPD-nya halaman 2. Ada langkah kegiatan. Sebelum kalian mengisikan identifikasi masalah yang ada di dalam LKPD, Bu Sukma akan menayangkan suatu atau sebuah botol yang kosong dari permukaan, terus kemudian dibawa ke dasar perairan seperti pada video berikut ini. Nanti kalian amati, terus carilah pertanyaan
pertanyaan. Buatlah pertanyaan yang sesuai atau berkaitan dengan video tersebut. Mari perhatikan video berikut ini. Baik, sudah diperhatikan video tadi? Ya, tadi ada video apa? Botol yang kosong dibawa ke dalam dasar. Nah, silahkan buat pertanyaan tentang video tersebut. Silakan, yuk. Boleh berdiskusi dengan temannya. Ada yang mencobanya? Salah satu? Ya? Hei, apa kira-kira pertanyaannya? Yuk, dituliskan. Mengapa? Mengapa botol air semakin menjauh? Semakin gelap. Bahasanya bagaimana? Ringsek. Ya, silakan. Oke. Ya, bisa, boleh pertanyaan. Oke. Cari lagi, coba pertanyaannya. Untuk identifikasi masalah sudah cukup ya? Ya, kita lanjutkan dengan mengumpulkan data, yaitu kalian melakukan percobaan. Silakan dibaca LKPD-nya tentang eksperimen menyelidiki tekanan pada zat cair. Halaman berapa, anak-anak? Ya, yuk dibuka semua LKPD-nya. Baik. Sesuai dengan arahan, untuk kelompok ganjil melakukan percobaan 1 terlebih dahulu dan kelompok genap melakukan percobaan 2 terlebih dahulu. Kemudian setelah masing-masing dari kalian selesai, bisa bertukar meja. Untuk kelompok ganjil mengerjakan percobaan 2 dan kelompok genap mengerjakan percobaan 1. Sampai di sini sudah cukup paham? Bisa dilakukan sekarang? Ya, silahkan. Cobaan 1, siapkan botol air mineral yang masih kosong. Lalu lubangi botol pertama dengan tusukan paku sebanyak 3 lubang secara berurutan dari atas sampai bawah dengan kedalaman 10 cm. Lubang A 14 cm, lubang B dan 18 cm lubang C dari mulut botol. Lalu tutup masing-masing lubang dengan selotip.
dibiarkan aja diukur panjangnya. Anu Iya, panjang. panjangnya betul. Jadi di bawah entar Jika lubang A mati air keluar, ukur jarak pancaran air dari botol ke titik jatuhnya air ke tanah. diukur dulu apa itu? Dan dipakai dulu. Nah, jatuhnya itu dia ke arah sini. Tandai-tandai. Full nih. Bukan langkah serupa. Lubang beda. 23. 23 ya karena isi penuh ya. Nah, jangan jadi. Ya.
Baik, alhamdulillah percobaannya sudah kalian kerjakan baik dari kelompok genap maupun kelompok ganjil. Saatnya kali ini kalian melakukan presentasi. Ada dua kelompok yang melakukan presentasi, dari kelompok 1 ya untuk mewakili kelompok ganjil, dan nanti ada kelompok 4 yang mewakili kelompok. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan percobaan yang berjudul eksperimen menyelidiki tekanan pada zat cair. Tujuan dari percobaan kami yaitu menyelidiki tekanan pada zat cair. Hipotesis, semakin dalam lubang maka semakin besar tekanannya. Alat dan bahan yang kami gunakan: 1. Botol minum air mineral 500 sampai 600 ml, paku 1 buah, penggaris 30 cm 1 buah, selotip secukupnya, zat cair secukupnya. Prosedur kerja percobaan 1 yaitu: 1. Siapkan botol air mineral yang masih kosong, lalu lubangi botol pertama dengan tusukan paku sebanyak 3 lubang secara berurutan dari atas sampai bawah dengan kedalaman 10 cm, 14 cm, dan 18 cm dari mulut botol seperti pada gambar di bawah. 2. Lalu tutup masing-masing lubang dengan selotip. 3. Masukkan zat cair ke dalam botol sampai penuh. 4. Buka lubang A, amati air keluar. Ukur jarak pancaran air dari botol ke titik jatuhnya air ke tanah. 5. Lakukan langkah serupa untuk lubang B dan C. 6. Catat pengamatan kalian pada tabel pengamatan. Pada percobaan pertama dengan kedalaman 10 cm atau 0,1 meter dan pancaran yang dihasilkan adalah 21 cm serta tekanan hidrostis yang dihasilkan yaitu 1000 Newton per meter persegi. Lalu pada lubang kedua dengan kedalaman lubang dari permukaan zat cair yaitu 14 cm atau 0,14 meter dengan pancaran air 24 cm serta tekanan hidrostis yang dihasilkan yaitu 1400 Newton per meter persegi. Lalu pada lubang ketiga dengan kedalaman lubang dari permukaan zat cair yaitu 18 cm atau 0,18 meter menghasilkan pancaran air sebesar 27 cm serta tekanan hidrostis yang dihasilkan yaitu 1800 Newton per meter. Dari pengamatan yang telah dilakukan: 1. Dari percobaan satu lubang mana yang menghasilkan pancaran air yang paling jauh? Lubang yang menghasilkan pancaran air paling jauh yaitu lubang 3. 2. Mengapa jarak pancaran air pada percobaan satu berbeda-beda? Karena kan kedalaman lubangnya berbeda-beda. 3. Bagaimanakah hubungan antara kedalaman lubang dengan jarak pancaran air pada percobaan satu? Semakin dalam lubang semakin besar tekanannya dan juga pancarannya air semakin panjang. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami dengan judul eksperimen menyelidiki tekanan pada zat cair. Adapun tujuan percobaan kami yaitu menyelidiki tekanan pada zat cair. Hipotesis yang kami dapatkan, yang pertama, semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan zat tersebut. Yang kedua, ketinggian berbanding terbalik dengan kedalaman tekanan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, diantaranya botol minuman air mineral, paku, penggaris 30 cm, selotip, corong, dan zat cair yang terdiri dari air dan minyak. Adapun prosedur percobaan 2, yakni yang pertama, ambil 2 botol yang sama, lalu lubangi botol dengan paku masing-masing lubang dengan ketinggian yang sama, yaitu 3 cm dari alas botol. Lalu, tutup kedua lubang dengan selotip. Yang kedua, masukkan air ke botol A dan minyak ke botol B sampai ketinggian 8 cm dari alas botol dengan menggunakan corong. Yang ketiga, buka lubang selotip secara cepat bersamaan sehingga air dan minyak memancar keluar dari lubang. Ukur masing-masing jarak pancaran air dan minyak. Yang keempat, catat pengamatan kalian pada tabel pengamatan. Yang kelima, buatlah laporan. 6. Jawab pertanyaan yang tersedia. 7. Buat kesimpulan. Adapun hasil percobaan kami, yakni dari hasil pancaran air kami mendapatkan pancaran air sejauh 16 cm dan kedalaman lubang sebesar 0,05 meter. Adapun tekanan hidrostatis yang kami dapatkan dari percobaan dari pancaran air, yakni dengan menghitung dengan rumus pH sama dengan Rho GH, yakni 1000 dikali 10 dikali 0,05, yakni sebesar 500 Newton per meter kuadrat. Yang kedua, yakni kami menguji dengan pancaran minyak. Kami juga mendapatkan kedalaman lubang sebesar 0,05 meter. Adapun pancaran air yakni sebesar 12 cm. Tekanan hidrostatis yang kami dapatkan dari pancaran minyak yakni sebesar 400 Newton per meter kuadrat. Adapun analisis data yang kami dapatkan dari pengamatan yang telah dilakukan. Pertama, bagaimana jarak pancaran minyak dan air pada percobaan 2? Manakah yang lebih jauh? Pancaran yang lebih jauh yaitu air. Kedua, bagaimana hubungan massa jenis zat cair dengan jarak pancaran zat cair pada percobaan kedua? Semakin besar massa jenis zat cair, semakin panjang atau jauh jarak pancaran zat cair. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ada dua teman kalian, dua kelompok sudah presentasi ke depan, marilah kita membuat simpulan bersama-sama. Ya, yang pertama, faktor apa kira-kira yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis? Kedalaman? Massa jenis zat? Oke, betul sekali. Kedalaman dan massa jenis zat. Kemudian, semakin dalam tekanan hidrostatis semakin besar. Semakin besar. Apa saja penerapan tekanan hidrostatis yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Diving, pembuatan bendungan, kapal selam, pemasangan pipa pada air, infus, ya? Iya, oke. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita dapat dari pembelajaran kali ini, catatan kali ini ya. Apa itu tekanan hidrostatis? Bisa dilihat bahwa tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, rumusnya sudah tahu kan? pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho itu apa? Massa jenis, G apa? Gravitasi. Kemudian H apa? Kedalaman ya, kedalaman zat. Oke. Dari hukum utama hidrostatika coba dilihat. Ya, walaupun ada bejana yang bentuknya berbeda-beda, itu ketinggian pada kedalaman yang sama, tekanannya juga akan sama seperti yang dilakukan pada percobaan 1 itu. Kalau misalkan yang kita menggunakan air dengan ketinggian sama-sama, itu tekanannya akan sama. Tetapi
Kalau dengan percobaan yang pertama tadi dengan kedalaman yang berbeda, maka hasilnya akan seperti itu. Dengan kedalaman pertama paling atas itu tekanannya kecil, agak bawah sedikit jadi lebih besar, semakin dalam maka akan semakin besar. Nah, itu ya untuk hukum utama hidrostatika. Kemudian selanjutnya aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali yang sudah kalian sebutkan tadi, pembentukan bendungan. Kalau bendungan itu apakah sama permukaannya? Tidak. Bendungan itu semakin dalam semakin tebal. Karena apa? Tekanan air semakin dalam semakin besar. Harapannya bendungannya tidak jebol. Betul sekali. Kemudian ini kapal selam, seperti kemarin kejadiannya apa? KRI Nanggala itu. Kenapa Bu bisa terbagi menjadi 3? Karena dia beroperasi di bawah ketentuan. Jadi kedalamannya itu harusnya 300 meter, tetapi dia masuk sampai 500 bahkan lebih dari itu, sehingga ada tekanan yang merosok ke bagian kapal selam, membagi kapal selam menjadi 3 bagian. Padahal kapal selam itu sendiri terbuat dari baja, kuat banget, tetapi karena tekanan air itu tadi bisa terbelah menjadi. Nah, sekarang saatnya post tes, kita mulai. Tadi hasil yang terakhir bahwa ada Mbak Aisyah, Mbak Mutmainah dan Mbak Salwa ini yang nilainya bagus. Setelah kita melakukan post test, mari kita sedikit refleksi. Bu Sukma mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini kan tentang tekanan hidrostatis. Kira-kira yang sudah dikuasai tentang apa saja tadi? Tentang apa saja? Tentang apa saja? Aplikasinya. Terus apa lagi? Faktor-faktornya. Ada yang sudah paham? Sudah paham semua? Sudah, oke, berarti sudah. Oke, selanjutnya hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang hebat. Oke, kelompok berapa yang hebat kira-kira menurut kalian? Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan maju. Ini ada sedikit dari Bu Sukma, diterima. Ya. Oke, kelompok 1 selamat. Ya, silakan duduk kembali. Terus kemudian terhebat kedua kira-kira kelompok berapa ya? Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Oke, ini sedikit dari Bu Sukma untuk kelompok 4. Ya, terima kasih ya. Ya, oke. Beri plus untuk teman-teman kita yang hebat. Semoga kalian tetap juga hebat bersama. Baiklah.
belajar sudah, tes sudah, memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang hebat sudah. Maka akhirnya sebelum kita mengakhiri pelajaran untuk hari ini, maka pertemuan apa sih yang akan kita lakukan besok, yaitu pertemuan yang akan datang akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes kalian harus mempelajari dulu sebelum pada pertemuan yang datang kita ketemu lagi. Kemudian tugas untuk kalian yang pertama mempelajari tadi, dan yang kedua disiapkan kalian harus membawa 3 telur ayam beserta garam, dan percobaan yang selanjutnya akan dilakukan yaitu mengamati hukum Archimedes. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Brenda Rabbani, guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Janin Tanto selaku pengajar praktik. Kemudian Ibu Sukma Malia selaku guru IPA yang kemarin telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sudah dilakukan observasi. Selamat siang Pak Janin. Selamat siang Pak Burhan. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Sukma sehat ya? Oke Pak Janin, ini sesuai dengan tuntutan tugas dari guru penggerak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran. Karena observasi sudah dilaksanakan, hari ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Baik Pak Burhan. Oke, baik Pak Janin. Silakan Pak Burhan bisa dimulai. Oke, langsung aja ya Pak. Ya, silakan. Baik Ibu Sukma. Kemarin kan jaringan sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran dan sudah saya laksanakan kegiatan observasi. Nah, Ibu Sukma bisa diceritakan kembali terkait dengan kegiatan observasi yang dilakukan, mungkin aspek pengembangan apa yang sudah dilakukan, yang saya tanyakan di awal itu sudah dilakukan atau Alhamdulillah Pak Burhan, untuk observasi yang kemarin overall ya secara keseluruhan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang direncanakan kemarin itu kan untuk aspeknya pengembangan itu yang pertama dengan pemahaman depannya, yaitu tentang tekanan hidrostatis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kemudian diimbangi dengan keterampilan prosesnya, yaitu penyelidikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, kemudian Ibu, dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin, kita ketika itu kegiatan pembelajaran mungkin apakah ada kendala yang mungkin dihadapi seperti itu? Kendala tentu saja ada ya Pak ya, dalam pembelajaran yang kemarin kita melaksanakan pembelajaran kebetulan di hari yang pendek ya Pak, hari Jumat. Jadi satu, untuk kendala sendiri itu tentang pengelolaan waktu. Dari perencanaan awal itu kan namanya kegiatan anak didik atau praktikum itu membutuhkan waktu memang agak lumayan begitu. Terus dalam prosesnya ternyata memang hanya beberapa kelompok begitu yang bisa aktif dan bisa menguasai waktunya itu yang harus digunakan seperti ini, waktunya itu dikelola dengan baik hanya beberapa kelompok saja. Gitu. Itu untuk masalahnya.
diskusi dan lain sebagainya itu Pak ya mungkin ini tadi kalau menurut saya secara umum adalah pengelolaan waktu siswa itu belum maksimal. Oke. Baik, itu semua dari permasalahan yang kita sampaikan yaitu optimalisasi waktu gitu. Mungkin Ibu semua bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bagaimana cara mengatasi pengelolaan waktu yang seperti itu tadi yang dijelaskan? Yang pertama mungkin akan saya refleksi dulu ya Pak ya, bagaimana tentang efektivitas dari metode yang saya lakukan itu, karena waktu dan metode ini nanti mempengaruhi aktivitas yang dilakukan anak. Mungkin ternyata kemarin kan kita melakukannya ada 2 percobaan yang harus dilakukan dalam satu waktu. Itu mungkin kalau untuk kita sendiri mungkin dapat, tetapi untuk anak itu kan butuh proses mungkin untuk membaca dan lain sebagainya, melakukan aktivitas itu. Nah, itu akan kami refleksikan dulu bagaimana dengan efektivitas metodenya, kemudian tentang keluasan materinya dalam satu pembelajaran. Lalu kemudian mungkin yang kedua nanti akan saya ikut observasi teman yang lain, teman sejawat yang berada di satu tingkat yang sama dengan pembelajaran yang sama. Jadi akan coba saya observasi teman dan mungkin sharing-sharing dengan teman sejawat juga menghadapi masalah seperti ini dengan pada materi tersebut. Bu Sukma, dari kendala yang dengan sampaikan, terus kemudian dengan sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, tadi sudah dengan sampaikan terkait hal-hal yang bisa dengan lakukan yaitu dengan metode mungkin, terus kemudian membatasi keluasan materi, terus kemudian bisa melakukan observasi dengan rekan yang lain. Kira-kira untuk pelaksanaannya kapan? Insya Allah segera mungkin Pak. Oke, segera mungkin. Baik Bu Sukma, semoga apa yang kita perbincangan pada siang hari ini memberikan manfaat bagi peserta didik kita dan umumnya bagi sekolah kita kali ini. Baik, mungkin dari Pak Janan ada tambahan Pak? Ya, terima kasih Pak Burhan, terima kasih Bu Sukma. Ternyata Pak Burhan sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, dimulai dari kegiatan pra observasi, pelaksanaan observasi, dan hari ini pasca observasi. Dan kebetulan pada pendampingan kelima ini saya bisa bertemu dengan Bu Sukma. Kalau boleh saya tanya, Bu Sukma, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mendapatkan coaching dari Pak Burhan? Ya, terima kasih Bapak. Coaching itu menurut saya itu seperti sharing ya Pak ya. Ya, sharing dengan teman itu ketika kita punya suatu masalah kemudian diletakkan ke teman, itu nanti akan ada ketika Pak Burhan sendiri yang dapat membantu saya, memberikan masukan, dan mungkin saya juga jadi plong begitu Pak. Ya, jadi dengan adanya coaching dari Pak Burhan, apa yang sudah panjenengan saat ini itu permasalahkan atau ada kendala dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan di sekolah bisa mendapat solusi yang tepat gitu. Ya, seperti itu Pak. Semoga nanti kegiatan ini bisa berlangsung lagi dan jenengan juga bisa mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan berikutnya ini. Terima kasih Bu Sukma. Bapak. Pak Burhan, bagaimana perasaan Bapak setelah berhasil melakukan coaching dengan Ibu Sukma? Baik Pak, alhamdulillah untuk perasaan saya senang sekali Pak, karena saya bisa membantu memecahkan permasalahan dari rekan saya ini Pak. Nah, beliau bisa memecahkan masalah dengan segala kekuatan yang beliau miliki sendiri seperti itu Pak. Jadi terima kasih Pak Burhan, semoga ilmu yang panjenengan dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 itu tidak hanya panjenengan share atau tidak hanya panjenengan implementasikan ke Bu Sukma, tapi juga ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang jangan peroleh bisa berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Beras. Terima kasih Bu Sukma, terima kasih Pak Burhan. Baik, demikian tadi kegiatan pasca observasi yang telah kami laksanakan. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini memberikan
manfaat positif bagi para pemirsa sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.